Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan kegiatan musyawarah ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Bulutaba. Mudah-mudahan kita berharap kepada seluruh pengurus yang terpilih pada musrah tahun ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus ranting untuk masa bakti 2023-2025. Salam Pramuka. Memasuki ruangan karena acara sidang pleno akan kita lanjutkan. Kedua ini saya mengambil alih dulu untuk memimpin rapat kita sebelum kita memasuki acara selanjutnya. Jadi untuk sementara saya ambil alih dulu untuk kelancaran kegiatan kita ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda kedua kita hari ini yaitu tentang pembacaan atau tentang pelaksanaan pemilihan presidium untuk yang akan menjalankan rapat-rapat kita sebentar. Jadi mungkin sudah disampaikan atau diedarkan tata tertib musrah kita setiap kelompok. Jadi mungkin kita semua sudah mewakili, jadi tak perlu kita otak-atik lagi. Tinggal kita sepakati nanti di tata tertib itu apa-apa yang kita mau hilangkan. Pada awal ini kami membuka acara kedua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada sidang pendahuluan ini, ya, yang pertama adalah tentang pengesahan quorum. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa peserta yang mengikuti musrah pada hari ini adalah terdiri dari semua perwakilan pangkalan, yaitu Mabigus dan pembina pramuka. Kemudian ditambah dengan pengurus ranting dan perwakilan dari DKR. Ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya untuk pengesahan quorum ini. Kita sahkan ya. Sudah ya. Kemudian yang kedua, pengesahan agenda musrah. Jadi untuk agenda musyawarah ranting kita pada hari ini, yang pertama itu adalah pendahuluan yang sementara berlangsung. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan sidang pleno pertama. Kemudian selanjutnya sidang pleno kedua. Nah, nanti di sidang pleno kedua ini perlu kita perhatikan bersama-sama revisi masing-masing apa yang perlu, karena saya lihat ini ada sidang-sidang komisi. Kemudian sidang pleno ketiga yaitu pemilihan ketua. Kemudian keempat adalah pengesahan hasil musrah. Itu jadi ada 4 agenda kita untuk pelaksanaan hari ini. Jadi saya sahkan ya. Kemudian pengesahan tata tertib. Jadi bisa dilihat-lihat tata tertibnya. Jadi tidak usah mungkin saya baca ya, karena kalau saya baca lagi ini agak lama.
Jadi bisa kita lihat masing-masing yang mana kita mau pedomani. Jadi nanti ada di tata tertib semua kegiatan-kegiatan kita ini. Ya, termasuk acara musrah itu intinya yaitu pertanggungjawaban Kwartir Ranting masa bakti 2019-2022. Kemudian menetapkan kepengurusan kuartir berarti 2023 sampai 2025. Jadi di pasal 10 ya, pasal 10 tata cara pemilihan ketua kuartir ranting, yaitu berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga tentang pemilihan kuartir ranting. Memilih ketua kuartir Urutaba 2023-2025 diatur dengan mekanisme. Sebelum diadakan pemilihan didahului dengan pendekatan siapa yang akan kita calonkan. Jadi sebentar kita akan melakukan siapa-siapa yang kita mencalonkan untuk ketua kuartir. Jadi perlu disampaikan juga bahwa untuk masa jabatan daripada ketua kuartir itu bisa sampai 2 kali menjabat, bisa sampai 2 kali jabatan, 2 periode, ya, bisa sampai 2 periode. Kemudian tahapan nama-nama bakal calon diajukan, diadakan perhitungan skornya. Bagi yang memperoleh skor dukungan terbanyak berhak ditetapkan sebagai calon ketua kuartir ranting. Peserta memiliki hak 1 suara. Ketua kuartir ranting terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Oke, jadi untuk pemilihan presidium ini adalah kita akan mengalihkan pimpinan daripada yang akan memimpin jalannya kegiatan kita ini dengan 1 dari perwakilan kuartir ranting atau pengurus ranting lama, kemudian 2 orang dari Pangkalan, 1 orang dari ranting. Yang Gudeg 2 orang. Itu memimpin. Silakan. Jadi kita sepakati ya untuk menjadi presidium yang akan memimpin rapat sidang-sidang kita hari ini. Yang pertama adalah dari pengurus ranting Pak Firman, kemudian dari Gudeg ada Pak Mahmudin dan Kak siapa namanya, Kak Dorce. Oke ya, saya sahkan ini ya. Baik, kepada yang sudah ditunjuk silahkan maju ke depan untuk saya serahkan presiden. 23 hingga 2025. Namun sebelum kita melangkah ke kegiatan ini, barangkali kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam kegiatan atau kepengurusan kami dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu banyak mungkin ada kekurangan yang dapat kami lakukan, baik dari pengurus-pengurus dari ketua kuartir ranting maupun pengurus-pengurus lainnya. Dan juga selama kami menjabat sebagai atau menjadi pengurus untuk kuartir ranting Urutaba ini, daripada nanti sebentar ada bidang khusus lagi yang bisa saya lampurkan, lebih bagus ini dalam pengarahan ini saya sampaikan memang apa yang sudah dikerjakan begitu. Jadi dengan mempersingkat waktu, kegiatan kepengurusan untuk kuartir ranting dari tahun 2019 pertama sekali diadakan kegiatan pesta siaga di Desa Ledajai. Setelah itu kaitan dengan COVID-19 sehingga kita tidak ada kegiatan sampai kepada tahun 2022 baru diadakan pemilihan
anggota pembentukan anggota Dewan Kerja Ranting. Jadi sebelum pembentukan itu diadakan pembinaan. Tempatnya dilaksanakan di SD Negeri Gampela. Kemudian pengukuhannya dilaksanakan di SMP 1 Bulutaba. Itu pengukuhan untuk anggota Dewan Kerja Ranting yang sudah berjalan. Lanjut daripada itu, dalam rangka kelancaran kegiatannya, rencana Jambore Ranting yang kita laksanakan itu, kami dari Kuanti Ranting mengutus anggota Dewan Kerja ke sekolah-sekolah. Tiap sekolah atau tiap budek itu dua orang mereka mewakili dan mengadakan pembinaan di tiap budek, dan itu berjalan dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan Jambore Ranting, dan kegiatannya juga berjalan yang baik dan lancar. Untuk itu, melalui kesempatan ini, atas nama pengurus Kuanti Ranting Bulutaba 2019-2022, kami mau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang telah mendukung dan membantu, sehingga salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka. Selanjutnya adalah penyerahan pimpinan sidang kepada presidium yang sudah terpilih untuk melanjutkan sidang-sidang kita pada hari ini. Untuk itu, palu sidang saya serahkan. Ya, tepuk tangan untuk presidium. Silakan. Kakak sekalian, agar lebih mengefisiensi waktu, kita sekarang masuk ke agenda pertama, yakni sidang pleno 1 yang sedianya pada kesempatan ini adalah pertanggungjawaban dari Kak Kuarat, karena tadi sudah dilaksanakan dan sudah kita dengar masing-masing, maka kita melangkah ke agenda yang kedua, yakni pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban Ketua Kuarat masa bakti 2019-2022. Untuknya itu kami persilakan kepada kakak-kakak pembina yang hadir, kiranya ada masukannya atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dari apa yang telah disampaikan atau apa yang telah diutarakan dari Kak Kuarat tadi. Untuknya itu waktu dan tempat kami silakan. Saya dari pembina sementara yang keempat tadi, masalah pengiriman DKR ke sekolah-sekolah. Mungkin ada istilahnya mekanismenya tuh, karena saya juga menunggu dulu untuk pelatihannya kakak DKR. Karena pastinya kan ada pengantaran ke sana, kami juga menunggu di sekitar. Ya, oke, sekian. Oke, jadi kan masih ada Kak, kami persilakan. Satu lagi, supaya kita ada pembelajaran. Ya, silakan Kak. Bagaimana ya? Ya, terima kasih. Langsung saja, Nanda. Ini kami mau pertanyakan dulu di dalam pelaksanaan 2019-2022 ini, apakah masih ada utang tunggakan iuran yang belum tercover sampai batas waktu 2022, supaya gudeg-gudeg kita mengetahui. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kita sudah memasuki 2023-2025, kami mohon iuran itu mari kita jalankan secara tertib, sehingga kegiatan kita itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, jangan sampai bertumpuk seperti kemarin. Artinya, terutama sekolah-sekolah kecil, kasihan kalau kita punya target, nanti pas ada kegiatan baru kita memungut anggaran, mungkin semua kita kebingungan. Kalau bisa, nanti siapapun jadi pengurus baru,
tolong diprogramkan minimal 3 bulan harus ada berkunjung menagih ke sekolah-sekolah untuk membayar iuran pramuka, sehingga pasti ada kegiatan kita tidak kelabakan. Mungkin itu sekedar masukan. Ya, makasih Kak atas masukannya. Jadi sudah ada dua, dua saja dulu atau masih ada? Hanya saran saja untuk kedepannya. Saran untuk kedepannya. Jadi selanjutnya mungkin bisa kita melangkah ke agenda berikutnya untuk pertanggungjawabannya. Oke. Oke. Jadi ada saran bahwa pandangan tadi itu akan kita laksanakan di kesempatan yang lainnya, karena kalau mengenai utang dan iuran itu sebentar akan dibacakan oleh bendahara kita untuk pertanggungjawabannya. Kalau untuk mekanisme DKR nanti kami akan bahas di komisi sebentar. Misalnya, mudah-mudahan ada waktu. Jadi kita cukup 2 saja dulu kayak. Jadi kita melangkah ke acara yang ketiga, yakni masalah laporan pertanggungjawaban Ketua Para Masa Bakti 2019-2022. Jadi apa yang telah disampaikan dari Kak Koran tadi kita setuju semua kan? Sudah tidak ada lagi permasalahan, cuma ini yang 2. Oke. Karena kita telah setuju, maka saya nyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban Ketua Para Masa Bakti 2019-2022 kita terima. Laporan keuangan dari Bendahara Koran Bulu Tabak Masa Bakti 2019-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban saya selaku bendahara pada masa periode 2019-2023 terkait dana yang kami kelola. Penerimaan dana pada tahun 2022 bersumber dari iuran bulanan tahap 1 sebesar 3.621.000. Kemudian yang kedua, kontribusi dari setiap pangkalan ditambah dengan iuran bulanan tahap 2 sebesar 29.589.000. Kemudian yang ketiga adalah sumbangan yang bersumber dari pihak pemerintah sebesar 1.100.000. Kemudian yang keempat adalah sumbangan yang bersumber dari PT Unggul Widya Lestari sebesar 2 juta rupiah. Jumlah dana yang terkumpul pada tahun 2022 sebesar 36.710.000 rupiah. Adapun pengeluaran. Yang pertama adalah biaya pemilihan anggota DKR sebesar 2.300.000. Yang kedua, biaya kegiatan Jambore Ranting pertama sebesar 31.714.000. Kemudian yang ketiga adalah biaya transportasi dan akomodasi peserta kegiatan keluarga berjumlah 5 orang sebesar 2.500.000. Kemudian yang keempat adalah biaya spanduk kegiatan apel besar di Pasangkayu sebesar 200.000. Kemudian konsumsi anak DKR pada kegiatan apel besar sebesar 300.000. Selanjutnya, biaya spanduk kegiatan musrah pada hari ini adalah 120.000. Biaya konsumsi kegiatan musrah pada hari ini sebesar 1 juta rupiah. Jadi total pengeluaran sebesar 38.134.000. Sekali lagi, dana yang terkumpul adalah 36.710.000, pengeluaran 38.134.000. Alhasil, jadi kas keluarga kita pada saat ini minus 1.424.000. Jadi itulah yang bisa saya pertanggungjawabkan selaku bendahara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi mungkin dari Babigus dari Lilimori bisa mendengar. Itulah pertanggungjawaban dari Bendahara Kuartir Ranting Bulu Tabak Masa Bakti 2019-2022. Ternyata sondokasnya secara kines. Nah, nanti kita selesaikan nanti. Oke. Jadi kita sahkanlah masyarakat.
bisa kali. Atau ada tanggapan? Oh masih ada, oke silakan. Kalau masih ada tanggapan, kami silakan. Ya, terima kasih. Ini usul saja ke depan. Bisa kayak LPG seperti ini. Itu LPG dibuat sedemikian rupa supaya jangan terpisah laporan kedua dengan laporan bendahara. Kalau bisa dijadikan satu buku itu dijadikan arsip ke depan. Ini saran saja kalau mungkin kantor, jangan kayak terpisah laporannya kedua, laporannya bendahara, seandainya ada laporannya sekretaris mungkin bisa juga, seandainya. Jadi ini saran saja Pak, kalau bisa laporan ke depan itu dikirim supaya menjadi arsip juga ke depan. Ya, ini saran saja. Makasih. Ya, terima kasih Kak atas sarannya. Mudah-mudahan saran ini bisa menambah lebih baiknya lagi ke pengurusan koran kita ke depannya. Bagaimana dari kakak sekalian, kita sahkan pertanggungjawaban dari Kak Koran dengan bendaharanya. Sudah tidak ada lagi ya? Ya. Pengesahan laporan pertanggungjawaban Ketua Koran masa bakti 2019-2022 saya nyatakan. Masih ada. Sebelum dibalik coba. Ini minusnya bagaimana? Akan bisa kami jadi tanggung jawab pengurus terpilih ke depan. Jangan sampai bila selesai kamu bisa periode dia. Sampai kamu. Nah, ini harus disepakati supaya bisa. Iya, bagaimana? Kita langsung sepakati sekarang atau sebentar di komisi? Biasanya kalau Biasanya di komisi kan? Komisi. Di komisi nanti kan ada yang tanganin. Ya. Oke. Dengan tanggapan tadi, pengesahan laporan pertanggungjawaban Ketua Koran masa bakti 2019-2022 saya nyatakan sah. Oke, kita lanjut ke sidang pleno kedua. Mudah-mudahan lebih cepat lagi ini. Yang pertama yakni laporan hasil Muspaditera Ranting DKR. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Yang saya hormati Kakak Koran Kecamatan Butaba dan yang saya hormati Kamdikus Kecamatan Butaba dan saya hormati Kakak Pendamping Pembina Pangkalan dan saya hormati kakak-kakak Dewan Kerja Ranting Butaba. Program dibentuk pada bulan Agustus 2022. Pada dasarnya laporan pelaksanaan program kerja ini sepenuhnya masih banyak kekurangannya yang ada sehingga laporan pelaksanaan program kerja masa bakti 2022 sampai 2024 yang membuat rincian kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan akan menjadi bahan maupun yang belum dilaksanakan ini yang penting bagi penyusun dan penentu rencana kerja dan program kerja untuk Dewan